Tentu saja saat tahu ada gelandangan berada di rumahnya, ibunya langsung marah. Ia langsung mengusirnya dan memarahi Trevor karena seenaknya membiarkan dan mengajak orang lain masuk ke dalam rumahnya. Namun, Trevor berusaha menjelaskan bahwa Jerry adalah temannya dan dia sedang melakukan tugas proyek sekolah yaitu Pay It Forward. Lalu guru sekolah Trevor tiba-tiba datang, kemudian membantu menjawab pertanyaan dari ibunya. Ia menjelaskan perihal tugasnya yakni aksi nyata yang mampu merubah dunia. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ulfa Lutfiana di program acara Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Sebagai pengusaha nih, kalian pernah nggak sih merasa karyawan kalian belum loyal terhadap perusahaan kalian? Atau karyawan kalian hanya setiap datang ke kantor malah numpang hadir namun produktivitasnya sangat kurang? Kalau iya, jangan-jangan masalah yang sebenarnya ada di diri kalian. Kalian mesti belajar banget nih sama film ini. Judul filmnya Pay It Forward. Yuk simak videonya sampai habis. Film ini bercerita tentang Trevor, seorang anak berusia 11 tahun yang tinggal di Las Vegas bersama ibunya yang pekerja keras. Ia merupakan seorang pecandu alkohol yang sedang memulihkan diri. Dia bekerja keras di dua pekerjaan untuk menghidupi putranya. Saat awal masuk sekolah, Trevor mendapatkan sebuah tugas membuat proyek sosial berupa aksi nyata dari gurunya. Pelajaran ini dimaksudkan untuk mengajari anak-anak tentang kehidupan, sekaligus berinteraksi sosial langsung di masyarakat. Untuk mendapatkan ide tugas proyek tersebut, Trevor berkeliling kota sepulang dari sekolah dan berhenti di sebuah tempat yang berisi gelandangan. Di sanalah dia mendapatkan sebuah inspirasi dan tanpa ragu mengajak pulang seorang gelandangan bernama Jerry. Trevor memberikan makanan yang layak pada Jerry, bahkan mengizinkannya untuk menginap di rumahnya. Namun saat itu ibu Trevor seorang single parent. Dia sedang tidak berada di rumah karena belum pulang dari kerja. Semenjak ayah Trevor, pelaku KDRT dan pemabuk meninggalkan mereka. Ibu Trevor memang harus bekerja apa saja sampai larut untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan Trevor. Namun karena banyak tekanan hidup, ibunya juga sering sembunyi-sembunyi minum keras di belakang Trevor. Tentu saja saat tahu ada gelandangan berada di rumahnya, ibunya langsung marah. Ia langsung mengusirnya dan memarahi Trevor karena seenaknya membiarkan dan mengajak orang lain masuk ke dalam rumahnya. Namun, Trevor berusaha menjelaskan bahwa Jerry adalah temannya dan dia sedang melakukan tugas proyek sekolah yaitu Pay It Forward. Lalu guru sekolah Trevor kemudian membantu menjawab pertanyaan dari ibunya. Ia menjelaskan perihal tugasnya yakni aksi nyata yang mampu merubah dunia. Ibunya kemudian sedikit memahami hal tersebut. Keesokan harinya, ibunya mendengar suara ribut di garasi mobilnya. Dengan berbekal sebuah senapan, dia segera menuju garasi dan menemukan Jerry sedang memperbaiki truknya. Saat itu, Jerry menjelaskan, tujuan ia memperbaiki truk tersebut ingin meneruskan kebaikan Trevor atau yang disebut Project Pay It Forward. Penuturan Jerry membuat ibu Trevor merasa kagum pada proyek yang sedang dilakukan anaknya. Di sekolah, Trevor mulai menjelaskan bahwa Pay It Forward adalah sebuah proyek kebaikan sosial. Proyek Pay It Forward ini dimulai dari dirinya yang harus melakukan kebaikan besar pada 3 orang. Dan ketiga orang selanjutnya juga harus melakukan kebaikan besar pada 3 orang lainnya lagi. Sehingga kebaikan akan terus bertambah dan bertambah. Project Trevor membuat semua teman-teman juga Pak Simon, gurunya merasa kagum juga memuji Trevor. Trevor sendiri sudah memutuskan bahwa Jerry adalah orang pertama yang dia bantu. Lalu Pak Simon dan kemudian ibunya sendiri. Namun, saat menemui Jerry yang sedang memakai narkoba di rumahnya, Trevor sangat kecewa. Dia sangat sedih. Trevor menganggap bahwa dia gagal untuk menolong Jerry. Begitupun saat usahanya menjodohkan Pak Simon dan ibunya seringkali menemui kegagalan. Dia merasa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Dia ingin menolong Pak Simon untuk tidak lagi merasa sendiri dan kesepian. Juga dijauhi karena bekas luka bakar di wajahnya. Dan juga dia pengen menolong ibunya agar bisa terpisah dari ayahnya yang suka KDRT dan terbebas dari segala tekanan dan kehidupan. Project Pay It Forward yang dipikir Trevor gagal ternyata berhasil diteruskan oleh Jerry. Jerry, seorang gelandangan yang ditolong oleh Trevor, berhasil menolong seorang perempuan yang berniat untuk membunuh dirinya di jembatan. Itu adalah kebaikan kedua yang diteruskan oleh Jerry setelah memperbaiki truk ibu Trevor sebelumnya. Selain itu,
Ibu Trevor ternyata juga meneruskan kebaikan Trevor dengan memaafkan ibunya dan ia juga mengatakan akan memperbaiki hubungan dengan ibunya yang 3 tahun sudah renggang. Saat ditanya alasan, Ibu Trevor menceritakan pay it forward yang dilakukan Trevor dan ibunya harus meneruskan kebaikan itu. Mengingat hal tersebut, nenek Trevor kemudian membantu seorang pencuri yang sedang dikejar oleh polisi dan menceritakan soal project pay it forward kepadanya. Hingga pencuri itu menolong seorang pengacara yang anaknya terkena asma dan pengacara itu juga menolong seorang wartawan dengan memberikan mobilnya. Merasa penasaran pada kebaikan dan proyek yang disebutkan oleh pengacara tersebut, Chris, seorang wartawan itu kemudian menelusuri awal mula proyek Pay It Forward sampai dia dapat menemukan rumah Trevor. Chris mengatakan bahwa proyek Trevor sudah menjadi sebuah gerakan bahkan sampai ke kota lainnya. Lalu Trevor mau diwawancarai dan menjelaskan bahwa dunia ini sebenarnya tidak selalu menyebalkan. Menyebarkan dan melakukan kebaikan adalah salah satu cara untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ketika jam sekolah selesai, Trevor kembali melihat salah satu temannya bernama Adam yang sedang dipukuli. Dari dulu, Trevor sebenarnya ingin menolong Adam, namun tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Tapi, kali ini dia memberanikan diri untuk membantu Adam. Sayangnya, dalam usaha itu, Trevor malah tertusuk pisau dan meninggal dunia. Lalu, selang beberapa hari, melihat wawancara Trevor di televisi membuat ibunya dan Pak Simon merasa sangat sedih. Ia sangat terpukul atas kepergiannya. Di mana pada saat malam itu, tiba-tiba Pak Simon sangat kaget melihat banyak orang berada di luar rumah. Ternyata, mereka semua hadir untuk berduka cita atas kepergian Trevor. Anak kecil yang luar biasa yang berhasil menyebarkan pesan kebaikan. Poin inspiratif pada film ini yakni untuk mengubah dunia jadi lebih baik atau menjadi manusia berkualitas, atau jika kalian seorang yang mau merintis usaha tak perlu menunggu menjadi besar untuk melakukan hal yang bermanfaat. Film ini justru membuka mata kita agar dapat melihat tindakan kecil yang justru bisa menambah energi positif pada hidup kita ataupun perusahaan kita. Contoh kecilnya, kita bisa terapkan apresiasi kepada karyawan kita dan biarkan kebaikan itu terus bergulir kepada yang lain. Hingga hal tersebut justru menambah energi baik untuk usaha atau perusahaan kamu. Karakter Trevor juga mengajarkan kita bahwa memberi tanpa pamrih pasti akan berbuah manis. Begitupun hal itu bagus kita terapkan pada usaha kita. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira nih, di perusahaan kalian sudah pernah mencoba kayak Trevor belum sih? Kalau udah, yuk sharing dengan cara komen di bawah. See ya!